Halo sahabat Premier, ketemu lagi nih dengan Obras KOG. Kali ini kita mau omongin satu penyakit mungkin yang udah jarang banget ya. Tapi sahabat Premier harus waspadai karena ternyata efeknya itu ya menurut saya sih berbahaya juga ya. Dan saya udah datangkan nih sahabat Premier ahlinya. Namanya Dokter Ardi Wildan, spesialis penyakit dalam ya dok? Ya, betul. Dadah dulu dokter. Halo, Sobat Premier. Ini saya datangkan khusus dari mana dok aslinya? Saya dari Jombang. Oh Iya. Jombang Jawa Timur? Iya betul. Lumayan jauh, Lumayan rasanya jauh. Jombang Bintaro. Kalau cuma Bintaro mah deket. Nah dokter, saya mau nanya nih dok, memang nih kebetulan dulu saya pernah kena penyakit ini nih dok. Tapi penyakit ini bukan saya dapet ya, ketahuannya setelah saya operasi. Nah, penyakit itu namanya hipertiroid nih dok. Nah, saya mau tanya nih dok, kalau hipertiroid itu sendiri apa sih dok? Kalau menurut dokter nih penyakit hipertiroid? Baik, oke. Jadi hipertiroid itu dari dua kata ya, Ya, hiper dan tiroid. tiroid, Ya, benar. kalau tiroid itu kelenjar tiroid dan hormon tiroid. Jadi Oke. dua sekaligus. Kalau hiper dia berlebihan. Berlebihan. Jadi kalau hipertiroid kita bisa bilang dia aktivitas kelenjar tiroid yang berlebihan, sehingga jumlah hormon yang dikeluarkan berlebihan juga. Oh, yang ada di badannya jadi Betul, berlebihan juga. jadi meningkat jumlah hormonnya. Nah, berarti kalau bedanya sama hipotiroid, berarti dia hormonnya rendah gitu ya dok? Betul, kalau hipotiroid berarti dia justru malah di bawah normal kadar hormon tiroidnya. Kadarnya itu ya dok Betul. ya. Nah, gini dok, kadang kan tidak semua sahabat Premier ya mengerti hipertiroid gimana, hipotiroid gimana. Nah, kalau gejalanya sendiri nih dok, tanpa dengan pemeriksaan laboratorium itu apa sih dok? Baik, jadi kalau untuk mungkin kita perlu belajar sedikit tentang kerja hormon tiroid ya. Betul, betul. Jadi kalau hormon tiroid itu memang dia fungsi utamanya adalah untuk metabolisme. Oh, untuk badan kita, betul, metabolisme badan ya dok ya? kita. Jadi kalau kita mau umpamakan misalnya dia kayak gas gitu. Jadi kalau dia makin tinggi, gasnya makin kenceng tuh metabolisme kita. Jadi makin kayak diputer roda tuh makin cepat gitu ya dok? Nah, efeknya apa kalau berlebihan? Jadi misalnya keringatnya berlebihan, kemudian jantungnya jadi berdebar-debar karena makin cepet tuh kerjanya. Kemudian berat badannya turun karena metabolisme kan meningkat aja. Pantesan saya langsung langsing dok. Turun berapa kilo waktu itu? 24, saya kira saya langsing karena saya olahraga dan badan saya berubah bentuk. Ternyata saya Alhamdulillah sakit. sebenarnya ya. Sebenarnya jadi ketahuan sih dok. Oh jadi metabolisme jadi cepet, efeknya tadi berdebar, keringetan sama berat badan turun drastis ya Iya, itu dok ya? yang paling sering dikeluhkan itu. Tapi ada yang lain juga, misalnya jadi nggak tahan panas. Karena karena metabolisme kita meningkat, jadinya Bawaannya panas terus. jadi kalau kena panas dikit dia nggak tahan. Atau jadi meningkat frekuensi BAB-nya. Oh jadi lebih sering. Jadi lebih sering, misalnya jadi 4 sampai 6 kali sehari gitu. Tapi bukan mencret ya. Bukan mencret ya, tetap ada ampas gitu ya dok ya? Cuma dia lebih sering. Atau kulit jadi makin basah gitu. Terus gampang marah juga bisa. Oh berarti itu kalau di jalanan pada berantem Bisa itu jadi, hipertiroid, perlu dok. diperiksa itu berarti. Dok, Gitu. terus gini dok, terapinya apa tuh dok kalau untuk yang hiper dan yang hipo? Dok, kita hiper dulu deh yang kita omongin. Ya, nah kalau hiper tentu kita perlu tahu dulu penyebabnya apa. Oke. Bisa ada beberapa penyebab, tapi yang paling sering itu kita sebut sebagai penyakit Graves atau Graves disease gitu. Jadi dia penyakit autoimun di mana ada autoantibody terhadap kelenjar tiroid kita. Jadi ketika si autoantibody nempel ke kelenjar tiroid, dia malah merangsang pembentukan hormon tiroidnya gitu. Oh gitu. Jadinya dia biasanya pada penyakit Graves ini selain ada tadi peningkatan hormonnya, dia jadi agak besar tuh lehernya. Jadi bisa jadi besar, bisa jadi enggak gitu ya dok ya? Iya. Dan matanya biasanya ada gejala di mata juga. Apa, Dok? Matanya agak menonjol gitu. Kadang-kadang kalau udah parah banget bisa keluar dari kelopak mata. Ya ampun ngeri banget dok. Makanya jadi harus kalau misalnya ada teman atau saudara begitu yang matanya seperti itu, lehernya agak besar, mungkin minta kontak ke dokter aja untuk diperiksa. Iya benar. Gitu. Mungkin waktu itu karena leher saya gemuk kali, lehernya gede ya udah saya mah diem-diem aja. Cuma emang saya ketahuannya dari mata. Dari mata Dok. dulu waktu itu ya? Matanya kayak mau keluar. Tapi saya nggak ada gejala apa-apa. Nggak terlalu dirasakan ya? Nggak terlalu. Memang penyakit Graves itu dia cukup luas spektrumnya. Bisa kemana aja gitu ya dari dok yang ya? nggak ada gejala atau ringan sampai yang full blown. Full blown itu yang tadi misalnya berat badan turun, gemeteran, kemudian berdebar-debar. Nah itu yang
yang agak jauh nih spektrumnya. Oh, gitu. Beberapa sih bisa ketemu di awal-awal juga bisa juga. Nah mungkin saya dapatnya yang di awal-awal kali ya dok, makanya Iya. obatnya. Nah obatnya dok, gimana dok obatnya? Nah kalau obat, tadi kan tergantung penyakitnya ya. Kalau penyakit Graves disease memang salah satu pilihan terapinya adalah obat. Selain obat dia ada lagi, nanti kita bahas di belakang. Nah kalau obat bisa kita berikan golongan bisa PTU atau satu lagi namanya metimazol. Oh, nah saya minumnya PTU tuh dok. PTU waktu itu. Sampai bosen dok minumin tiap hari. Iya. Kalau nggak salah tuh 2 tablet sehari 2 kali kayak gitu-gitu deh dok. Nah ini tergantung dosisnya. tergantung. Betul. Tergantung dari keparahan penyakitnya. Dan biasanya sih kita akan turunkan dosisnya sesuai dengan keluhannya. Sesuai dengan keluhannya betul. dok. Kalau sudah ya. perbaikan kita turunkan. Dan kabar baiknya memang beberapa penelitian terbaru itu mengatakan bisa remisi. Remisi itu bisa bukan sembuh sih, tapi kita bisa bebas obat lah seperti itu. Setelah berapa tahun minum obat dok? Minimal 1,5 sampai 2 tahun. Oh gitu. Jadi setelah 1,5 sampai 2 tahun minum obat bisa dia tuh berhenti Bisa. kalau gejalanya. Ya, gejalanya berkurang. sudah tidak ada, fungsi tiroidnya normal, Iya. dan dokternya yang menyetop obatnya. Iya gitu. benar, jangan nyetop sendiri. Nah, Betul. tuh sahabat Premier, kalau nyetop sendiri gimana? Kan ada orang bosen ya dok, misalnya nih minum sebulan, 2 bulan, bosen, udah enakan tuh gimana tuh dok? Ya, memang ini jadi kendala buat semua orang ya. Betul. Pasti bosen lah tiap hari Iya, harus minum iya, obat benar, dok. gitu. Saya juga bosen dok, tiap hari cantik. Nah itu jadi memang kalau minum obat tiroid ini kita harus targetkan dia bisa remisi tadi remisi itu. 1,5 sampai 2 tahun ya dok. Jadi biar tidak minum obat terus menerus. Tapi pada beberapa kondisi memang tidak bisa di stop karena mungkin memang ini sudah besar sekali yang dan kondisinya sangat berat ya, aktif dok. betul. Nah ini memang mungkin kita nggak bisa stop. Nah tapi kalau nanti tiba-tiba stop sendiri misalnya, bahayanya tuh dok, gimana tuh dok? bisa kembali ke seperti sebelumnya dan bahkan mungkin lebih parah lagi aduh, gitu. Nah yang gitu kita ya, dok, takutkan itu bisa muncul namanya badai tiroid. Badai Atau tiroid. krisis tiroid. Oh kirain badai sitokin COVID doang ya dok? Ada lagi nih, betul. Itu kayak gimana tuh dok kalau badai tiroid itu dok? Jadi kalau badai tiroid ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang tadi ya belum terkontrol penyakitnya dan biasanya sih memang ada pencetusnya. Oh ada yang lainnya ya dok, nggak cuma murni Betul. tiroidnya ya dok. Jadi ya. misalnya ada infeksi paru misalnya, atau misalnya ada serangan stroke atau serangan jantung. Nah itu dia bisa menciptakan serangan-serangan itu akan meningkatkan metabolisme kita. Nah itu otomatis akan mengkait betul. ke ini, ke Nanti tiroid tiroidnya ya. akan semakin aktif juga. Nah itu muncul tuh keluhannya, bisa demam tinggi, kemudian tidak sadarkan diri. Bisa sampai meninggal. Betul. Dok. Aduh, ngeri karena dia juga. nanti efeknya bisa ke jantung juga, bisa ke liver juga. Nah ini yang kita harus waspadai. Iya benar, makanya jangan sampai kita nyetop obat sendiri ya Betul. dok ya. Selalu konsultasikan kepada dokternya. Yang ahli lah dokter ya gitu. Iya, dan yang lainnya juga sih. Iya sih. Untuk tiroid ini ya, Iya. dokter Ardi inilah yang ahlinya. Nah nih dok, saran nih dok buat sahabat Premier, kalau misalnya sahabat Premier tuh mungkin memiliki 1 atau 2 gejala yang tadi kita diceritain gimana dok? Silakan dokter. Baik, jadi kalau untuk tiroid ini memang gejalanya yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau sobat Premier ada gejala seperti berdebar-debar, berkeringat berlebihan, kemudian diraba-raba kok lehernya kayaknya ada agak membesar gitu ya. Kemudian kulitnya badan basah, turun. badan turun begitu, atau ada riwayat keluarga juga dengan gangguan tiroid. Nah itu mungkin bisa periksa Sebaiknya ke dokter ya dok betul. ya. Nanti ada beberapa pemeriksaan, pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan lab juga. Tadi kita belum singgung pemeriksaan labnya. Oh iya, nih, Kak. pemeriksaan lab Betul. benar-benar dok. Paling tidak nanti kita periksakan fungsi tiroidnya. Fungsi tiroid ya, dok, betul. Fungsi tiroidnya untuk sebagai dasar kita juga menegakkan diagnosis. Betul, dan untuk memberi obat Betul. juga ya dok ya. Dan kalau memang ternyata dari hasil pemeriksaan fisik atau dari hasil labnya masih belum jelas, mungkin kita bisa periksa autoantibody yang tadi itu. Yang tadi itu, siapa tahu pencetusnya dari situ ya, dari dok. situ, untuk menegakkan penyakit Graves yang tadi. Yang paling sering sih Graves disease sih, kalau yang lain lebih jarang biasanya. Lebih jarang ya. Oke. Tuh sahabat Premier, gak usah takut. Ke dokter Ardi Wildan, prakteknya hari apa dok? Saya setiap Selasa dan Kamis sore. Selasa dan Kamis sore jam 5. Jam 5 sampai jam 8. Nah jam 5 sampai jam 8 tuh. Jadi sahabat Premier gak usah takut karena pengobatannya tuh kalau diketahui lebih dini, pengobatannya lebih cepat, sembuhnya lebih cepat ya dok. Insya Allah, iya betul. Oke deh dokter, terima kasih banyak Sama-sama, nih dokter. Kak Ogi. Saya udah tahu. Jadi kemarin sih saya sakit-sakit doang, tapi sekarang saya udah ngerti nih Iya. apa itu hipertorit dan
kalau di stop obatnya bahayanya apa juga udah lebih ngerti. Dok, makasih banyak ya Sama-sama, dok. Semoga Kak Oge. dokter sehat selalu dan Amin, pasiennya amin, ya juga Rabbal banyak dan alamin. sehat semuanya. Amin, semoga bermanfaat. Oke, sahabat Premier, demikian obras Kak Oge kita hari ini. Sampai ketemu di masa yang akan datang. Dah. Dadah.